Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran ke-12 ayat yang ke-43 sampai 45. Judul perikopnya adalah tentang ketetapan lanjutan mengenai perayaan Paskah. Renungan pagi ini saya beri judul Umat Perjanjian. Mari kita membaca firman Tuhan kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari keturunan asing boleh memakannya. Seorang budak belian boleh memakannya, hanya setelah engkau menyunat dia. Warga asing dan buruh upahan tidak boleh memakannya. Saudara, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa hubungan antara perayaan Paskah dan perjanjian sunat sangat erat. Paskah bukanlah sekedar perayaan biasa, melainkan sebuah perayaan ibadah yang secara khusus ditetapkan oleh Allah bagi umatnya yang telah memiliki perjanjian dengan Dia. Perjanjian tersebut dimulai dari Abraham, dilanjutkan kepada Ishak, Yakub, dan keturunannya, yaitu ke-12 suku Israel itu. Melalui bentuk sunat secara fisik perjanjian itu. Setiap orang di luar bangsa Israel yang ingin menjadi bagian dari perjanjian itu, terlebih dahulu harus memahami asal-usul perjanjian tersebut. Dan setelah itu dia mengikat diri melalui sunat sebagai tanda terlibat atau masuk di dalam perjanjian itu. Oleh sebab itu kita bisa mengerti mengapa budak yang telah disunat memiliki kesempatan lebih besar untuk bisa mengikuti Paskah dibanding dengan orang asing. Karena seorang budak selalu dekat dengan tuannya, maka kisah peristiwa perjanjian itu dapat mereka dengar melalui cerita dari tuannya, sehingga mereka mengerti tentang perjanjian itu. Saudara, pada saat itu perbudakan tidak sama seperti perbudakan di Amerika yang sangat kejam di era abad 17 hingga pertengahan abad 19 yang sering kita lihat melalui film-film di Hollywood. Budak pada masa perjanjian lama diperlakukan dengan manusiawi. Orang Israel tidak memperbudak secara permanen. Bahkan setelah 6 tahun mereka harus dibebaskan. Mereka diperlakukan secara manusiawi. Bahkan jika budak dipukul oleh tuannya sampai terluka berat, tuannya terkena hukuman. Kita bisa melihatnya di dalam Keluaran 21 ayat 26 dan 27. Jadi sistem perbudakan dalam perjanjian lama sebetulnya lebih mirip dengan kontrak kerja keras jangka panjang dan terikat oleh nilai-nilai keadilan bangsa Yahudi. Jika demikian, maka seorang budak bisa dikatakan adalah seorang pekerja yang merupakan bagian dari keluarga besar tuannya. Jadi di perkataan ayat yang kita baca tadi, mungkin dalam terjemahan 1 mengatakan tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya, bukanlah sebuah bentuk sikap rasis atau diskriminatif terhadap bangsa-bangsa lain di luar Israel, melainkan memiliki maksud tentang pentingnya pemahaman terhadap perjanjian. Kemudian setelah itu, kehidupan yang taat pada perintah Allah sebagai bagi setiap umat-umat yang masuk di dalam perjanjian itu. Nah saudara, hal ini berlaku juga pada kehidupan orang percaya saat ini. Setiap aktivitas religius yang saudara dan saya ikuti bukanlah sekedar kegiatan tanpa makna atau kita bahkan tidak mengerti dengan setiap aktivitas religius itu. Kegiatan rohani seperti ibadah minggu di gereja adalah bentuk kesadaran kita sebagai umat Allah yang hidup di dalam perjanjian keselamatan itu dan masuk menerima panggilan untuk hidup kudus di hadapannya. Kemudian melalui baptisan, saudara bisa melihat dalam Kolose yang kedua ayat 11 sampai 12 atau di dalam Galatia ketiga ayat 27 sampai 29. Kita menyerahkan diri untuk disunat, yaitu sunat di dalam Kristus. Dengan cara mati bersama Kristus, yaitu menanggalkan tubuh kita yang berdosa, lalu bangkit bersama Dia sebagai manusia yang lahir baru. Sunat secara fisik pada zaman Abraham sebagai tanda perjanjian dengan Allah telah digantikan dengan sunat secara rohani di dalam Yesus. Sekarang kita juga telah memiliki identitas sebagai umat Allah. Melalui penebusan Yesus, sekarang kita dapat turut serta
makan roti dan minum anggur perjamuan, dan juga merayakan Paskah. Iman Kristen yang kita hidupi hari ini memiliki sejarah yang panjang, yang diwariskan dari para pendahulu iman kita. Bahkan dimulai dari sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Setiap orang Kristen perlu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah perjanjian agung antara Allah dengan manusia. Saudara, kita telah menjadi bagian dari perjanjian itu dan semata-mata karena anugerah Allah. Bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah yang mengundang kita untuk masuk di dalamnya. Mari jalani kehidupan perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat kepada Allah. Karena kita adalah umat perjanjiannya. Mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan perjalanan kehidupan iman kita. Yang oleh karena anugerah Allah saja telah terhisap dalam rencana keselamatan bagi umat manusia. Saudara, mari kita berdoa, mengucap syukur dan memohonkan agar Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap setia menjadi umat perjanjiannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu saja Tuhan, Engkau memanggil kami Tuhan untuk masuk dalam perjanjian agung itu Tuhan. Kami turut serta Tuhan, di dalam iman Abraham itu Tuhan, kami turut serta Tuhan, di dalam keselamatan itu Tuhan. Kami mengucap syukur karena karunia-Mu bagi kami semua Tuhan. Setelah itu Tuhan, kami mohonkan kiranya Engkau Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan Tuhan. Agar setiap hari Tuhan, sampai kami bertemu dengan Engkau kembali, kami tetap setia di dalam perjanjian itu. Kami tetap taat, kami tetap menjaga kekudusan, dan kami tetap semakin selaras dengan Allah. Tuhan, tolong kami, manusia yang lemah ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berkasih karunia atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa atas kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.